Microsleep itu adalah episode atau waktu tertidur yang singkat, saknyuan kalau jari wong Jawa. Kemudian meski mata terbuka, tapi fokusnya sudah hilang, sehingga berisiko tinggi memicu kecelakaan atau kesalahan kerja. Moro-moro pleng, aku mau mari lapo yo. Atau loh, aku dunia lewat dalan kono, lapo lewat dalan kene. Nah, ketika kita nyetir di tol, pemandangan kanan kiri kan ya gitu-gitu aja. Sering ketika pandangan monoton itu jadi microsleep. Selut, jebret. Dulur Mbah Doktir, jumpa lagi dengan Mbah di sini di channel YouTube Mbah Doktir. Ya, habis ini kita hari raya, yang mau siap-siap mudik, tolong disiapkan kondisinya. Terkait tips mudik kemarin ada di video Mbah Doktir sebelumnya. Nah, semakin hari tingkat dari kecelakaan di jalan raya, baik jalan raya biasa ataupun tol paling sering itu semakin meningkat. Akan tetapi dengan semakin sadarnya masyarakat dan banyaknya rest area memang memperkecil resiko terjadinya kecelakaan. Salah satu penyebab kecelakaan paling sering adalah kejadian microsleep. Ketika ditanya microsleep itu apa, Mbak? Microsleep itu adalah episode atau waktu tertidur yang singkat, saknyuan kalau jari wong Jawa. Tanpa disadari, berlangsung sepersekian detik sampai 30 detik yang diakibatkan oleh kurang tidur atau kelelahan yang ekstrim. Nah, kondisi seperti ini itu sangat berbahaya, dulur. Kenapa? Karena otak itu akan merasa mati sekejap. Kemudian meski mata terbuka, tapi fokusnya sudah hilang, sehingga berisiko tinggi memicu kecelakaan atau kesalahan kerja yang sifatnya fatal. Bayangkan orang mudik itu niatnya adalah yang pertama silaturahmi, yang kedua ketemu saudara, yang ketiga ya ada yang ya ketemu teman lama atau kepingin rekreasi atau ya banyak motif orang mudik, tapi pada prinsipnya adalah silaturahmi. Salah satu tradisi yang kita punyai yang sampai sekarang itu sangat-sangat dilestarikan. Menjadi tidak lucu kalau ketika kita perjalanan mudik atau perjalanan balik itu kecelakaan. Tadi sudah saya jelaskan terkait apa itu definisi microsleep. Nah, kalau saya ditanya, Mbah, tanda dan gejala microsleep itu apa? Yang paling gampang, matanya berat. Jadi jenenge kelopak mata iki ngantuk ae, kudu merem ae. Buka ngene wis gak kuat. Kok diganduli setan gak karu-karuan. Jadi pengennya merem. Atau sing paling mau ke sana adalah kedip-kedip, sering-sering kedip. Itu bisa jadi tanda gejala dari awal microsleep. Kemudian yang kedua adalah hilang fokus. Moro-moro pleng. Aku mau mari lapo yo. Atau loh, aku dunia lewat dalan kono, lapo lewat dalan kene. Gak fokus, hilang arah. Bisa jadi itu tanda-tanda dari microsleep. Kemudian terantuk atau tersentak, nyut jeduat. Lah, itu bangun secara tiba-tiba karena kepala terbentur, bisa jadi ini sudah microsleep. Nah,
Berikutnya angop. Ono maning angop. Ditakoki, "Pak, engko kate nang ndi?" Embo ya. Responnya lambat. Bisa jadi ini sudah masuk gejala microslip. Penyebab utamanya apa microslip ini? Kok sangat ditakuti? Yang pertama adalah yang pasti kurang tidur, di mana terjadi akumulasi kelelahan fisik dan mental. Normalnya orang tidur itu kan, ya orang tidur masing-masing normalnya nggak sama. Tapi average itu kalau kita mau ambil normalnya, between antara 7-9 jam. Itu normalnya. Sekali lagi normalnya ya. Tapi kebutuhan tidur masing-masing orang nggak sama. Kayak saya sebagai seorang neurolog, paling nggak bagi saya, tidur 4-5 jam itu cukup. Tapi bagi orang lain enggak. Karena ada namanya jam biologis yang dimana aktivitas masing-masing orang itu enggak sama. Terus yang kedua, aktivitasnya monoton. Nah, ketika kita nyetir di tol, pemandangan kanan kiri kan ya gitu-gitu aja. Sering ketika pandangan monoton itu jadi microslip. Slut, jebret. Ingat, hanya sepersekian detik hingga 30 detik itu fatal. Terus yang terakhir adalah kondisi medis di mana ada gangguan tidur seperti contoh sleep apnea atau narkolepsi. Kalau sudah ada gangguan tidur, tidak ada salahnya segera mendatangi dokter spesialis neurologi terdekat untuk mengkonsultasikan kondisi. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan tidur, saran saya jangan menyetir terutama jarak jauh. Paling nggak lebih dari 3 hingga 4 jam itu sangat mengkhawatirkan. Nah, sekarang Mbah, gimana cara mengatasi microslip ini? Yang pasti tidurnya harus cukup. Misalkan besok mau berangkat mudik, niat nawaitu mudik, malam harus tidur paling nggak 7-9 jam. Kalau saya ditanya, bagaimana dok? Atau bagaimana Mbah menciptakan tidur yang berkualitas? Nanti ada di video Mbah berikutnya. Terus kalau sudah ngantuk ya berhenti sejenak. Paling nggak menepi di rest area, ya leye-leye, buka story, bikin story antara 15-20 menit. Kita menyebut itu namanya power nap. Jadi istirahat saknyuan. Basa Jawa. Terus berikutnya adalah hindari aktivitas yang monoton. Jadi masing-masing orang ketika nyetir itu gayanya berbeda-beda ya. Kalau Mbah ketika nyetir jarak jauh, nek gak solawatan. Jadi nyetel solawat sambil moco solawat. Jadi ketika kita nyetir, mulut ini bersolawat. Kurang alim apa Mbah kok ingin iki ya. Mari ngono biasanya nyetel pengajian. Kalau Mbah kadang ya Gus Baha, kadang ya Anwar Zahid. Mana-mana yang sekiranya ketika kita nyetir itu jadi riang. Atau ya nyanyi. Jadi nyetir sambil nyanyi. Masya soromu fales sing ngrungokno kan bojo anakmu. Ana wis teler ya kon nyanyi ya. Jadi nyetir kondisi dengan nyanyi. Harapannya itu kegiatannya nggak monoton ketika nyetir jarak jauh, dulur. Nah, yang terakhir atau yang keempat, paling nggak kita bisa menambah asupan kafein. Baik itu dari kopi atau dari teh, setidaknya bisa meningkatkan kewaspadaan ketika kita menyetir jarak jauh. Jadi gitu. Microslip itu tidur saknyuan tapi fatal akibatnya. Kalau sudah ada gejala seperti tersebut, tolong supirnya diingatkan. Per. Masuk rest area C. Paling enggak makan, ke toilet.
atau nanti ngobrol sama anak-anak, atau kalau sekarang kita menggunakan EV, ya dicas mobilnya. Kalau pengguna EV, karena apa? Mbak Dokter termasuk pengguna EV atau electric vehicle. Nek wae mlebu rest area dicas ae, tinggal sholat, tinggal mangan, ngobrol, baterainya wis mulai penuh maneng, siap dipakai laju. Dan ini kebiasaan keluarga Mbak Dokter ketika perjalanan jarak jauh, misalkan dari sini ke Semarang, itu hampir sering mampir ke rest area. Kenapa? Anak-anak Mbak Dokter itu hobi ngombe, siti-siti di toilet rest area, di toilet area. Jadi bayangkan dari Gresik ke Semarang itu bisa ke rest area 5-6 kali. Itu mengurangi resiko microslip. Jadi dulur, habis ini kita sudah masuk bulan Syawal, berlebaran Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita dalam menyambut Hari Raya Kemenangan, Hari Raya Idul Fitri ini dengan riang gembira, tentunya dengan tubuh yang sehat. Kalau orang tua dulu bilang, "Cung, budal mulai selamat." Jadi sebelum naik mobil jangan lupa berdoa keluar dari rumah, berdoa niat untuk mengendarai mobil supaya kita pulang dan kembali ke rumah sehingga bisa beraktivitas itu dalam kondisi sehat walafiat tanpa mengurangi gejala kesehatan apapun. Mbah Dokter Datim mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga puasa kita tahun ini diterima Allah